Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap ibadah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hari Rabu kemarin kita berada di tahun yang baru di dalam penanggalan Islam. Ada pergantian dari 1444 Hijriah menuju 1445 Hijriah. Dan di setiap tahun baru Islam kita kula kali panjenengan selalu diingatkan dengan peristiwa bersejarah, yakni peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi dengan para sahabat dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Menempuh perjalanan yang demikian jauh, 400 km dari Malang sampai kurang lebih kita kalau tarik ke arah barat sampai ke Jakarta. Nabi berjalan kaki mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus, yang kalau siang hari panasnya luar biasa, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halaman tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah pun terpaksa berpisah. Karena apa? Demi memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ini yang pertama adalah merupakan perjalanan ibadah, perjalanan menuju ridha Allah. Sehingga Rasulullah SAW ketika turun perintah hijrah, beliau betul-betul berpesan kepada para sahabat untuk menjaga niatnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amal itu tergantunglah dia kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi
Barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang ingin hijrah ke Madinah hanya karena harta, karena dengar-dengar di Madinah itu perekonomiannya lebih maju, perdagangannya lebih baik, sehingga ada sahabat yang ikut hanya gara-gara ingin untuk memperbaiki ekonominya. Au imra'atin, atau hijrah karena perempuan, yang kihuha, maka dia akan mendapatkan perempuan yang ia kehendaki itu. Maka menutup Rasulullah dengan hadis, dalam hadis ini, fahijratuhu ila ma hajara ilai, orang hijrah itu tergantung niatnya. Ini pelajaran bagi kita, setiap amal apapun mari kita tata niatnya. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dengan sahabat Muhajirin, beliau betul-betul menata niat para sahabat ketika itu. Di Madinah, Rasulullah SAW disambut oleh kaum Ansor. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini pelajaran hijrah yang kedua. Beliau persatukan itu, beliau rukunkan itu antara orang Mekah dengan orang Madinah yang sebelumnya tidak pernah ketemu, yang bukan saudara, tetapi ketika itu oleh Rasulullah dipersatukan dengan iman. Undur kaifa akhar Rasul bainal muhajirin wal ansar. Pelajarilah, lihatlah bagaimana Rasulullah itu bisa mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Apa yang mempersatukan? Iman. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya berpesan pada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita saling menjalin kerukunan dan persatuan dengan saudara kita sesama muslim. Selama dia masih bertauhid, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, meyakini Al-Quran adalah kitab Allah, maka dia saudara kita. Mari kita tanamkan kerukunan, persatuan, kekompakan karena iman. Karena dengan itulah akan menurunkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu rahmatun. Kepersatuan, kerukunan, kekompakan akan mendatangkan rahmat Allah. Wal firqatu adzabun. Sebaliknya berpecah belah, saling bertengkar, ini akan menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam perjalanan hijrah ini beliau persaudarakan itu. Antara lain kisah yang fenomenal, kisah yang terkenal ketika Rasulullah itu mempersaudarakan sahabat Muhajirin yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan orang Ansor, sahabat Ansor di Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' menyambut kedatangan sahabat Muhajirin yang sebelumnya belum pernah kenal, tidak punya hubungan saudara, dipersaudarakan itu Abdurrahman bin Auf itu. Kita perhatikan apa kata Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, selamat datang di Madinah. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah karena iman. Maka saya punya 2 rumah, silakan nanti yang satu Anda tinggali. Di pasar pun saya juga punya toko, silakan nanti kita bagi 2. Dan yang paling fenomenal, dan ini nyata, dicatat dalam sejarah, Sa'ad bin Rabi' mengatakan, dan Abdurrahman, saya lihat kamu belum punya istri, maka saya punya 2 istri, tinggal kamu pilih mana yang kamu kehendaki, besok satu saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Sampai seperti itu. Dengan sambutan yang demikian, apa jawaban dari sahabat Abdurrahman bin Auf? Apa lantas kemudian beliau bersenang-senang, terima kasih, dinikmati semua fasilitas itu? Ternyata tidak. Abdurrahman mengatakan, barakallahu fika wa malika wa ahlika ya Sa'ad. Semoga keberkahan Allah selalu turun kepada Anda, wahai saudaraku Sa'ad, kepada hartamu dan keluargamu. Terima kasih atas semua yang engkau tawarkan.
Aku bukannya menolak, tetapi aku tidak mau menjadi beban kamu. Hebatnya itu. Ini yang dipersaudarakan karena iman. Maka para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah ini, yang pertama, kita bisa selalu menata niat kita untuk melakukan ibadah apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita menjaga kerukunan, persatuan dan kekompakan di antara kaum muslimin sehingga kita akan mendapatkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin wa da'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum.